Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yohanes Erasmus Sikulau, NIM 23120129. Kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan membahas tentang karakteristik Big Data dan analisis visualisasi data. Karakteristik Big Data. Berikut beberapa karakteristik utama dalam yaitu membentuk sebuah Big Data yang terdiri dari volume, velocity, variety, veracity, visualization. Volume. Volume memiliki arti data dengan ukuran yang besar. Oleh karena itu, ukuran data ini sangatlah penting. Sebuah data dikategorikan sebagai big data atau volume tergantung dari volume data. Karena alasan tersebut, volume ini harus dipertimbangkan dalam menangani big data. Volume memiliki arti yaitu nilai atau makna. Sebuah data akan memiliki nilai dan volume jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dan biasanya volume ini sangat diperlukan dalam bidang bisnis. Contohnya, volume adalah jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti transaksi online, media sosial, dan sensor I/O. Contohnya, Walmart menangani lebih dari 1 juta transaksi pelanggan setiap jam. Netrai juga mengumpulkan 700,5 ribu tweet dari 79,8 ribu akun Twitter. Variati. Variati dapat diartikan dengan beragamnya jenis data yang dimilikinya. Tipe data tradisional dikenal lebih terstruktur, akan tetapi seiringnya berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstructured atau tidak terstruktur dan semi-structured atau semi terstruktur. Contohnya, sebuah teks atau data yang berupa audio dan juga video, dan data-data tersebut membutuhkan proses tambahan tambahan arti dari data dapat diketahui. Contoh data terstruktur seperti data transaksi, data semi terstruktur seperti log server, dan data tidak terstruktur seperti teks dari media sosial atau gambar. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang berikut veracity. Veracity mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akuratnya data tersebut dengan data yang memiliki keakuratan yang tinggi. Maka pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik dan juga maksimal. Sama juga seperti volume. Veracity ini juga digunakan dan diperlukan dalam bidang bisnis. Contohnya analisis sentimen media sosial. Jika data sentimen yang digunakan untuk analisis adalah hasil dari bot atau akun palsu, maka analisis yang dihasilkan tidak akan valid dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, prediksi perilaku pelanggan. Jika data transaksi pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat, maka model prediktif yang dibangun tidak akan dapat memprediksi perilaku pelanggan dengan akurat yang dapat mengakibatkan kehilangan peluang bisnis. Yang berikut optimalisasi operasional manufaktur. Data dari sensor mesin yang tidak akurat atau tidak lengkap akan menyebabkan keputusan operasional yang salah, misalnya memprediksi kapan mesin akan rusak sehingga menyebabkan gangguan produksi. Berikut analisis data kesehatan.
Jika data pasien tidak akurat, misalnya informasi tentang alergi atau riwayat penyakit, maka diagnosis dan pengobatan yang diberikan bisa membahayakan pasien. Yang terakhir, penentuan risiko asuransi. Jika data klaim asuransi tidak lengkap atau tidak akurat, maka perhitungan risiko akan salah dan premi asuransi yang dikenakan tidak akan tepat. Yang berikut visualisation. Sejatinya hasil analisis data harus dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan non-teknik dan pengambilan keputusan. Visualisasi adalah pembuatan grafik kompleks yang menceritakan kisah ilmuwan data, mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi wawasan, wawasan menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Contohnya diagram batang. Membandingkan kategori atau menampilkan distribusi data. Contohnya membandingkan penjualan produk di berbagai kategori. Berikut diagram garis. Menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Contohnya melihat pertumbuhan penjualan setiap bulan. Yang berikut scatter plot. Memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik, contohnya melihat hubungan antara iklan dan penjualan. Yang berikut peta panas, menampilkan intensitas data dengan warna, contohnya melihat tingkat keaktifan pengguna di berbagai wilayah. Yang terakhir diagram Sankey, menunjukkan aliran data antara berbagai tahap. Contohnya melihat aliran pelanggan dari tahap pemasaran hingga pembelian. Yang berikut definisi dan tujuan visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi grafik dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual seperti grafik, peta, dan grafik. Visualisasi data menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang intuitif, mudah dipahami, dan dapat diakses, sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat pola, tren, dan wawasan dari kumpulan data besar dengan cepat. Visualisasi data mengacu berbagai alat dan teknik yang diaplikasikan untuk data mental untuk menciptakan representasi visual. Tujuan visualisasi data. Berikut beberapa hal yang menjadi tujuan dari visualisasi data. Yang pertama, pemahaman cepat dan intuitif. Di dunia yang penuh dengan data yang berlebihan, kebutuhan untuk memahami informasi dengan cepat menjadi sangat penting. Visualisasi memungkinkan individu untuk dengan segera mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang mungkin sulit atau memakan waktu jika dilihat dalam bentuk mentah. Yang kedua, menemukan wawasan baru. Ketika data disajikan dalam bentuk visual, seringkali wawasan dan pola baru muncul yang mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk tabel atau teks biasa. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan visualisasi, pengambilan keputusan dapat melihat variasi, tren, dan outlier dalam sekilas, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang ada. Komunikasi efektif, grafik, bagian, dan visual lainnya dapat membantu menceritakan cerita yang kompleks kepada audiens yang beragam, menjadikannya sebagai alat komunikasi yang sangat efektif.
Yang keempat, menyederhanakan informasi yang kompleks. Sebuah dataset besar atau sebuah penelitian yang rumit dapat disederhanakan menjadi visual yang lebih mudah dipahami, memungkinkan audiens dari berbagai latar belakang untuk memahami inti dari informasi tersebut. Yang terakhir, stimulasi keterlibatan audiens, presentasi visual yang menarik dapat menstimulasi ketertarikan dan keterlibatan audiens, menjadikannya lebih berinvestasi dalam informasi yang disajikan. Sejarah dan perkembangan visualisasi data. Visualisasi data adalah proses penggunaan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data. Visualisasi data lebih digunakan selama berabad-abad untuk mengkomunikasikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Sejarah visualisasi data. Bukti awal penggunaan visualisasi data berasal dari zaman prasejarah lukisan di dinding gua yang dibuat oleh manusia purba seringkali menggambarkan data tentang kehidupan mereka, seperti pola cuaca, populasi hewan, dan pergerakan musuh pada zaman kuno. Visualisasi data digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk yang pertama, astronomi, untuk melacak pergerakan benda-benda langit. Yang kedua, geografi, untuk membuat peta dan menggambarkan lokasi. Yang ketiga, matematika, untuk mengkomunikasikan konsep-konsep matematika. Yang terakhir, ilmu pengetahuan untuk menganalisis data eksperimen. Perkembangan visualisasi data. Perkembangan teknologi telah mendorong perkembangan visualisasi data pada abad ke-18. Penemuan grafik data dan grafik garis oleh William Playfair memungkinkan data yang lebih kompleks untuk dikomunikasikan secara visual. Pada abad ke-20, perkembangan komputer dan perangkat lunak visualisasi data telah memungkinkan visualisasi data menjadi lebih interaksi dan kompleks. Perkembangan visualisasi data di abad ke-21. Pada abad ke-21, visualisasi data telah menjadi semakin penting karena pertumbuhan data yang eksponensial. Visualisasi data yang digunakan untuk menganalisis data besar, memahami tren, dan membuat keputusan yang lebih baik.